Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fajrianti dari Prodi D3 Kabupaten Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Baiklah, ini adalah gambarnya. Yang pertama itu adalah otak. Otak berfungsi untuk mengatur dan mengoordinir sebagian besar gerak dan fungsi tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Yang kedua, saraf kranial. Saraf kranial terbagi menjadi dua, yaitu saraf sensorik berfungsi untuk membantu kita untuk mencium, bau, melihat, dan mendengar. Yang kedua, kranial motorik berfungsi untuk membantu kita mengontrol pergerakan otot kepala dan leher. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, otak, dan medulla oblongata. Ya, yang sebelah sini yang pertama itu sulcus callosum yang berfungsi menjaga keseimbangan, gairah, dan perhatian. Yang kedua ini cerebrum berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca. Yang ketiga, thalamus berfungsi untuk mengantarkan sinyal sensorik dan motorik yang berkaitan dengan kesadaran. Yang ini cerebrum mengatur keseimbangan kendali gerak mati atau sadar. Ini spinal cord berfungsi mengontrol gerakan refleks termasuk pada mata, hidung, dan lain-lainnya. Kemudian ini kelenjar vagus nucleus menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endorik, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot. Kemudian hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan syaraf tak sadar berpusat mengatur emosi, dan epitalamus. Baiklah, yang kedua ini sistem saraf tepi. Yang pertama ada olfactory yang berfungsi dalam penciuman. Yang kedua optik berfungsi dalam penglihatan. Yang ketiga oculomotor berfungsi untuk pergerakan otot bola dan kelopak mata. Abducens berfungsi dalam pergerakan bola mata. Vestibulocochlea berfungsi bertanggung jawab mendengar keseimbangan dan posisi tubuh. Yang ini glossohargael berfungsi sebagai pengecap dan menelan. Yang ini cranial accessory berfungsi untuk memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk pergerakan kepala. Kemudian kita ke sebelah sini lagi. Ini adalah trochlear yang berfungsi dalam pergerakan. Yang kedua trigeminal itu berfungsi dalam sensoris, sensasi di wajah dan mulut, motoris, facial, mengunyah. Yang kedua itu facial berfungsi sebagai sensorik, frasa, kecap, motorik, pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan.
Kemudian vagus. Vagus berfungsi mengontrol otot dan kelenjar di dalam organ-organ dalam. Yang terakhir, hipoglossal berfungsi dalam pergerakan lidah. Yang ketiga adalah sistem saraf tepi. Berfungsi saraf tepi sebagai penghubung antara saraf pusat otak dan sumsum belakang dengan seluruh organ tubuh, organ dalam, mata, pendengaran, penghidung, kelenjar keringat, kulit, dan otot-otot lainnya. Ini adalah bagian-bagian dari saraf-saraf tersebut. Ini brainstem, ini cortical enlargement, yang bagian ini dilate publis, yang ini intibit civivation, yang ini relax arousal, yang ini instress herbert, yang ini inhibit activity, yang ini optimo, yang ini simulation relation, ini give force inhibit gallbladder format ejaculation and vaginal contraction. Baiklah, ini yang terakhir, sistem saraf tepi 31 serabut saraf sumsum tulang belakang. Yang pertama itu saraf tengkuk. Saraf tengkuk berfungsi menyokong leher dan kepala, membantu struktur leher, terlihat dalam pengaturan gerak dan leher, menjaga stabilitas dan pergerakan kepala, melindungi bagi saraf dan pembuluh darah. Yang ini yang kedua, saraf panggul terbagi menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki melindungi usus besar, testis, dan penis. Untuk perempuan melindungi vagina, serviks atau mulut rahim, indung telur, tuba, fallopi, usus besar, kantung kemih, dan saluran kemih. Yaitu yang terakhir, saraf-saraf selangkang berfungsi mencegah dislokasi bahu, menyokong lengan, menghantarkan tekanan dan berat dari lengan, melindungi saraf dan pembuluh darah, tempat melekatnya otot bahu dan lengan, menyambung rangka bagian atas dan bahu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.